Ini sekarang sekalian untuk persiapan Advent. Surat Apostolik Admirabile Signum dari Paus Fransiskus tentang makna dan pentingnya gua Natal. Gua ini tidak selalu harus gua, Bapak Ibu. Mengapa gua? Karena si Fransiskus Assisi membuat pertama kali gua, bukan realitas Injilnya gua. Mari kita lihat. Maka nanti Mas Satria, teman-temannya diajak untuk memeditasikan ini. Cidek Mas, mau 30 halaman. Serius. Jadi kalau Anda mau membuat sesuatu karya dalam gereja, ini pertobatan kita semua Bapak Ibu. Pokoknya Anda mau buat apapun juga, baca teks, meditasikan, baru Anda berkreasi. Kalau tidak, Anda pasti akan mendapat banyak serangan ke sana sini, gitu kan? Nah sekarang pertanyaannya, apakah gua? Di sini Paus Fransiskus mengatakan gua atau kandang. Mengapa gua? Karena Fransiskus Assisi dulu di Itali nemu nih gua gitu aja, jadi dia pakainya. Tapi nanti kita lihat. Menarik sih. Ini kan kecil-kecil kok. Ini tidak banyak sebenarnya, tidak 30 halaman. Ini mergo tulisannya gede. Nah sekarang kita lihat. Tanda mengagumkan dari kandang Natal disukai banyak umat Kristiani. Kalau suka itu kan berarti hanya hati. Paus Fransiskus tidak suka kalau kita hanya suka dari hati, tapi harus sampai membantu umat semakin beriman, begitu aja. Itu ya. Jadi harus membantu umat sampai beriman. Jadi bukan masalah aku sukanya begitu, jangan. Tapi itu membantu umat semakin beriman atau enggak. Nah, sekarang kita lihat. Tak henti-hentinya membangkitkan keheranan dan ketakjuban. Mengapa? Karena ada gambaran kelahiran Yesus sebagai pewartaan sederhana plus sukacita akan misteri Kristus yang terinkarnasi. Nah ini Mas, Mbak, Bapak, Ibu, siapapun yang mau gua Natal, maka gua Natal, kandang Natal atau apapun lah, bubuk Natal, hotel Natal, silakan. Harus ada inkarnasinya. Inkarnasi itu apa? Inkarnasi itu berarti masuk pada realitas zaman sekarang. Jadi kalau misalnya zaman sekarang Indonesia itu sedang diserang karena di dua surat kabar berturut-turut Kompas mengatakan Indonesia menolak anti plastik. Indonesia menolak pengurangan dalam jumlah besar pemanfaatan plastik karena jumlah kami setahun masih lebih sedikit daripada penyampahan global. Jadi manusia Indonesia nggak mau. Maka dengan demikian inkarnasinya apa? Kandang Natal kita boleh dari sampah. Gitu ya. Jadi supaya sampai maknanya, inkarnasinya sampai. Jadi bukan sekedar membuat pokoknya gedung, pokoknya gua, enggak. Jadi harus ada inkarnasinya. Jadi kalau misalnya kita di perkampungan tenun, banyak alat tenun, banyak kain-kain tenun yang tidak laku, malah tertumpuk rusak. Nah, kandang Natal, gua Natalnya inkarnasi Tuhan. Kemana? Solidaritas Tuhan pada masyarakat di situ. Begitu. Jadi prinsipnya ini sederhana. Sederhana itu tidak ambil gambar jauh, bukan. Kemarin saya ke Wedi itu punya rencana bagus, OMK-nya membuat kandang, karena tidak hanya OMK, karena Wedi itu ternyata ada kerjasama bidang liturgi dan litbang. Jadi mereka itu ada tim kreatif. Untuk besok Anda bisa cek, mereka bikin pohon Natal dari sandal jepit amoh. Serius, mengapa? Karena gereja Wedi itu Anda masuk harus lewat pasar. Dan memang orang sandal setiap harinya jepit, maka itu. Lalu nanti gapurane gereja didekorasi jepit. Tulisannya, jadikanlah aku alas kakimu Tuhan. Relevan. Serius, Anda nanti boleh cek di Komsos Gereja Katolik Wedi nanti setelah Natal. Jadi selalu harus ada inkarnasinya. Jadi jangan hanya sekedar ning ngarep mall mana itu? Yang di Jalan Solo itu? Mall Hartono. Ambarukmo. Itu ada kotak-kotak dari produk-produk terkenal. Itu relevan bagi mereka karena apa?
Karena mereka jualan produk itu, gitu loh. Jadi maka ini bisa. Atau kalau mau relevan, Pak Ratno pengen membuat kandang atau buah Natal di lapangan tenis, ya jangan dari bambu, dari raket dan bola tenis, gitu loh. Jadi inkarnasinya bagi orang yang melihat iki mewakili aku banget, gitu ya Bapak Ibu. Jadi supaya ini bagus. Gambaran kelahiran itu seperti sebuah Injil hidup. Jadi bukan Injil usang dulu, tapi hidup, karena ini saya rasakan, gitu. Jadi kalau anak-anak TK, ya buah Natal, rumah kandang Natalnya produk mereka. Jadi ketika mereka datang, iki aku banget, gitu. Itu artinya Injil hidup juga. Ketika kita merenungkan kisah Natal, kita diundang untuk memulai sebuah perjalanan rohani berawal dari kerendahan hati Allah. Jadi inkarnasi itu begitu. Untuk menjumpai setiap orang. Jadi inkarnasi itu begitu. Jadi atau dalam bahasa kita kontekstual lah, boleh gitu. Jadi bisa. Bu Padiman di rumahnya mau membuat kandang Natal, buah Natal dari partitur, boleh. Dari tokolan-tokolan itu. Nah ini bagusnya. Paus Fransiskus mendukung tradisi indah keluarga dalam mempersiapkan suasana kelahiran Yesus menjelang hari Natal. Tetapi juga kebiasaannya membuat di tempat, malah Paus mengatakan, ojo mung nang rumahmu. Di mana? Di tempat kerjamu, ruang kerja Anda masing-masing, buatlah. Nih, di sekolah Anda, buatlah. Di rumah sakit Katolik, buatlah. Di penjara, buatlah. Di tempat-tempat umum, buatlah. Maka boleh kok bikin kandang Natal di depan sana. Loh kan masyarakatnya tidak Katolik, ya nggak apa-apa, buat saja yang inkarnatoris, yang orang tidak merasa kok aneh, tapi sangat kami banget gitu loh. Yaitu memang butuh pemikiran ini, imajinasi dan kreativitas hebat untuk inkarnasi tadi. Itu perlu menggunakan bahan-bahan yang beragam, indah, sederhana. Itu Bapak Ibu. Maka Anda bisa bahasa sih. Maka saya tidak bohong, saya menyampaikan ini. Orang tua, kakek, nenek apapun boleh. Saya berharap agar kebiasaan ini tidak akan pernah hilang. Maka jangan dihapuskan, jangan dilarang, jangan. Paus mengatakan jangan. Dimanapun kebiasaan itu tidak digunakan, hendaknya malah dihidupkan. Maka ini kata-katanya. Kalau Anda nggak pernah pakai, Paus malah mengatakan, yuk hidupkan. Maka kalau Anda di rumah tidak bikin kandang, tidak bikin gua, tidak ada pohon Natal atau pohon terang atau apapun, tidak ada persiapan Natal, Paus mengatakan, tolong dong hidupkan, karena itu membantu orang mempersiapkan, itu ya. Maka kalau membuat bertahap, jadi jangan langsung selesai. Bandung Bondowoso, jangan tanggal 1 nggawa watu, tanggal 2 nggawa apa, tanggal selawe lagi dadi gitu. Jadi ada geraknya sedikit. Nih, ya, sekarang kita lihat buah Natal itu dari mana sih? Ya, ini cerita ya. Maria melahirkan anak sulung di dalam palungan. Tidak ada tempat di rumah penginapan. Lalu konklusinya bisa jadi itu buah, tetapi tidak harus selalu buah. Berikutnya, yang jelas hanya satu. Tidak dikatakan kandang atau buah, tetapi yang sangat jelas adalah presepium. Anda kalau nyanyi in presepio itu loh, presepium itu artinya palungan. Jadi kandang atau buah, Paus mengatakan tidak jelas, tapi yang jelas palungan, gitu ya. Jadi Anda mau bentuk buahnya jelas atau abstrak, itu rumah setengah gedung, setengah reruntuhan, nggak jelas, nggak apa-apa. Tapi yang harus jelas palungan. Maka yang paling dipersiapkan palungannya ini. Maka di sana ada apa? Di palungan ada jerami, ada binatang-binatang yang diberi makan di sana. Nah ini di sini. Jadi bahkan kita, nah ini roti yang telah turun dari surga, maka betul palungan itu menjadi. Tetapi ini nanti di sini akan dikatakan jangan sampai altar di teks yang lain sih. Jangan sampai altar jadi palungannya. Tetapi kalau kita tidak pakai altar, palungan untuk misa bisa nggak? Malah bisa. Tetapi altar nggak bisa jadi palungan. Tapi palungan malah bisa jadi altar, gitu ya. Jadi namanya begitu, nanti kita lihat.
Tuh. Nah, ada yang sudah bingung? Sudah ya? Ya sudah, cepat saja lah. Datang ke dunia ini anak Allah dibaringkan, lalu dibaringkan di mana? Palungan, jadi makanan kita. Jadi kalau yang sapi makan daminya, kita makan Tuhannya. Tuh. Maka unsur yang lain, Tuhan jadi dekat. Maka kalau Anda bakul misalnya, guanya, kandangnya, bakulan Anda, lalu dekat dengan saya. Ya. Tetapi marilah kita kembali ke asal-usul gua, diberi tanda petik ya, gua. Karena itu Santo Fransiskus Assisi ketika dia kembali dari Roma, lalu sebelumnya dia mengunjungi tanah suci dan gua-gua, lalu dia tiba-tiba ketika itu teringat begitu saja pedesaan Bethlehem. Lalu kemudian dia minta saudara-saudara. Lalu ketika dia terbersit begitu, jadi kita tahu ya sekarang ya tradisi gereja itu cetusan hierarki ternyata, cetusan gitu. Jadi ya semoga tidak selamanya begitu. Nah di sini lalu Fransiskus itu mengatakan 15 hari sebelum Natal, Fransiskus mulai menyuruh yang namanya Yohanes merealisasikan keinginannya. Aku ingin menghidupkan kembali kenangan tentang bayi yang lahir di Bethlehem untuk melihat sebanyak mungkin dengan mata jasmani saya ketidaknyamanannya. Maka gambarannya semakin tidak nyaman ketika kita membayangkan di dalam kandang itu atau dalam gua itu, semakin saya nggak nyaman, semakin gua itu atau bangunan itu benar. Tetapi kalau saya menemukan, saya melihat gaweane pembuat gua atau kandang besok, kok api ya, aku ya pengen yang kono, berarti gagal, gitu ya. Tetapi kalau Anda melihatnya dan merasa aku nek yang kono mesti loro, gatelan, cokot ilmu dan macam-macam, berarti benar, gitu ya. Jadi membuat kandang dan guanya ini ukurannya. Jadi refleksinya, nek kowe dhewe mlebu ning kono ora bakal tahan, benar Pak. Tetapi kalau Anda malah pengen sesuk nggawe omah kaya ngono, salah kaprah. Jadi inspirasinya gagal. Karena harus sampai pada penderitaan yang paling rendah, ketidaknyamanan. Kurang segala sesuatunya. Jadi segala sesuatunya harus gua nanti, kandang nanti satu, tidak nyaman, tidak ada apa-apa, udah serba prihatin gitu. Orang mau banyu dan macam-macam. Maka jangan buat kandang Natal ada pancuran, wah nggak jadi. Karena itu nyaman berarti, ya kan? Harusnya semakin nggak nyaman. Nah bayi Yesus besok jangan diberi kain putih bersih, jangan wenehi goni, lebih benar lagi, ya kan? Kan nggak ada. Dia dibaring palungan, alasnya jerami loh, maka jeraminya nggak perlu diberi kain putih lagi karena gambaran nyaman jadinya. Itu ya. Jadi tidak hanya saya sukanya diberi setelah jerami kain putih, loh, lalu nyaman itu jadinya. Tidak nyamannya tidak. Tuh. Mendengar itu temannya pergi mempersiapkan semua yang diminta. Tanggal 25 Desember tuh, dengan orang-orang dari ladang membawa bunga obor menerangi malam suci itu. Ketika Fransiskus tiba, ia menemukan sebuah palungan yang dipenuhi jerami, seekor lembu dan keledai. Jadi awalnya yang dibuat, yang kandang Natal pertama yang dibuat itu hewannya seekor lembu dan seekor keledai. Lebih real lagi kalau ada teletongnya. Oh iya, supaya realisasi saya nggak nyaman semakin ada. Maka besok tolong diberi bau-bauan yang bukan wangi. Nggak relevan. Anda ingin bertahan lama di situ, itu kan harus nggak nyaman. Tuh, bukan kata-kata saya, itu refleksi di sini. Maka selalu tunjukkan ikatan antara inkarnasi anak Allah dan Ekaristi. Pada saat itu tidak ada patung, maka karena tidak ada patung dihayati oleh semua yang hadir. Jadi siapapun yang hadir itu adalah ya pelakunya, gitu ya. Maka di sini Bapak Ibu, apakah harus dengan patung? Enggak. Maka Marianya boleh piket
Minggu sesuk Mariani Padiman karo Pak Padiman. Sesuk Pak Ketua Lingkungan di Pak Risa dan Bu Risa boleh. Kan belum ada bayinya. Boleh bawa kambing tuh, boleh. Ketika nggak ada patung, siapa yang menjadi personifikasi di sana? Semua tuh. Jadi kita nggak harus beli Bapak Ibu, maka ada jadwal piket saja. Hari Senin siapa yang jadi Maria, piket dari jam 8 jam lah. Semakin Anda nanti merasakan tidak betah, berarti benar, karena refleksinya sampai gitu ya. Coba inspiratif Bapak Ibu, itu bukan dari saya loh, ini dari saya. Begitulah tradisi kita dimulai. Mengapa patung? Karena kita gampang manusia itu selalu pengennya gampang. Loh nek aku majang ning kono kan kesel, gatelen. Lah itulah Tuhan yang terinkarnasi itu. Tuhan yang peduli. Gatal tenan. Maka orang itu yang menjadi paraga harapannya sesuk tetap dadi Katolik lan saya tresno marang Gusti. Yo nganti koyo ngene yo. Aku dhewe sing omahku elek kon turu ning kene ra betah apa meneh Gusti. Gitu loh refleksinya. Gitu saudara-saudara. Maka besok yang pertama Yosefnya Satria, Marianya bukan Mbak Yune bae, si sapa? Frida. Wis ngono bae. Rampung. Jadi memang jauh dari kemegahan gitu loh. Jauh dari kemegahan. Maka dibuat di pojokan yang paling diemohi orang. Kumuh, mudah-mudahan begitu. Maka di sini nanti di dokumen yang lebih lengkap lagi di sini kita dilarang membuat kandang Natal, buah Natal di sekitar ini, enggak, di situ enggak, karena jadinya enggak apa itu namanya itu peristiwa keagungan, lalu ini peristiwa ketidaknyamanan, jadi agak terpisah gitu. Begitu. Kalau jadi satu nanti kita membayangkannya menjadi kacau refleksinya gitu. Ya tetap bisa dinalar-nalar, tapi nanti kita bisa membaca itu. Gitu ya Bapak Ibu. Boleh di belakang atau di luar gitu? Oh kalau di luar malah boleh Pak. Nah tapi kalau di dalam nanti kita lihat. Begitulah Pak tradisi kita mulai. Lalu ini oke. Dengan kesederhanaan tanda itu Fransiskus melaksanakan karya penginjilan yang hebat. Maka sekali lagi kandang Natal itu fungsinya untuk penginjilan, untuk mewartakan Tuhan yang hebat datang dalam rupa yang sangat sederhana. Apa itu namanya? Tidak nyaman. Itulah keindahan ilahi. Jadi dia yang besar mau turun sampai ke bawah itu indah. Dibuat mengungkapkan, membangkitkan perasaan ini. Jadi agung yang turun. Tuh, lalu dalam keheningan dan macam-macam. Maka kalau dalam keheningan maka kita bisa bertanya, boleh nggak kandangnya diberi klip lampu? Silahkan pikir. Berarti wah kok diskotik? Jadinya begitu kan? Maka harus kalau mau lampu pun paling obor, gerak-gerak bisa mati. Itu real. Jadi lampu jadi bisa kita pikirkan. Mengapa buah Natal membangkitkan ketakjuban? Pertama, karena itu menunjukkan kasih Allah yang lembut, pencipta semesta merendahkan diri tanpa fasilitas apapun, bahkan listrik. Maka nanti dibuat gelap. Perakit. Itu yang Maria adalah sumber penopang semuanya, kita semua saudara. Gitu ya. Menyiapkan buah Natal di rumah membantu kita menghidupkan kembali sejarah yang dulu terjadi di Bethlehem, membantu kita membayangkan gambaran itu, jadi membantu kita tetap beriman, menyentuh hati, terlibat dalam sejarah keselamatan. Jadi semakin tidak nyaman, semakin kita terlibat. Nah ini apa? Nah ini gambaran kelahiran Kristus mengundang kita untuk merasakan dan menyentuh kemiskinan inkarnasi gitu ya, memanggil kita untuk menjadi rendah hati. Jadi itu yang perlu digambarkan. Jadi setiap kali melihat, saya terdorong untuk semakin sederhana. Ketika saya melihat, saya didorong untuk menjadi semakin mugahari. Maka Injil lewat kandang atau buah itu benar. Tapi kalau sebaliknya membuat saya ingin menjadi lebih besar lagi, lebih apa itu namanya
mewah-mewahan lagi, jadi penginjilannya salah, kurang tepat maksudnya. Sekarang saya ingin merefleksikan berbagai macam unsur itu apa. Nah, kalau ini sudah refleksi, misalnya di sini ada apa lagi? Nah, ini ada. Sebentar. Pertama, ada latar belakang langit berbintang. Nah, bisa digambar itu. Itu refleksinya Paus loh ya. Refleksinya tim nanti bisa berbeda. Tapi di sini dikatakan pertama, ada latar belakang langit berbintang, maka cahayanya sederhana, bukan artifisial bintang. Ya kalau di dalam gereja tidak ada bintang, awak dengar menyeret bintangnya bagaimana? Lalu diselimuti kegelapan, sunyi. Lalu berikutnya apalagi? Meskipun demikian Tuhan tidak meninggalkan kita. Lalu juga maka meninggalkan. Dia hadir untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penting. Mengapa saya mencintai? Nah, ini refleksi berikutnya. Panorama yang merupakan bagian dari gambaran kelahiran Kristus pantas disebut. Seringkali pemandangan itu termasuk reruntuhan rumah, bangunan kuno, gitu ya. Jadi ya memang itu kandang, maka sekitarnya enggak steril dong. Mosok sekitar kandang steril gitu. Lalu menjadi reruntuhan ini tampak bla 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 gitu. Lalu lebih daripada apapun reruntuhan tanda nyata dari runtuhnya kemanusiaan. Maka bisa jadi dekorasi di sampingnya itu anak-anak yang terlantar dan model-model itu. Semakin grantes kita melihatnya, semakin realisasi pesan Gua Natal, kandang Natal itu benar. Kerusakan, kekecewaan, pohon hancur, bencana alam, eksploitasi tambang itu bisa masuk semua. Latar belakang yang indah ini mengatakan bahwa Yesus adalah kebaruan dari kerusakan-kerusakan ini. Ini orang baru. Ia akan membawa sesuatu yang baru. Betapa banyak rasa perasaan yang menyertai kita ketika harus menyusun pegunungan, sungai, domba, gembala. Maka kalau ada sungainya gambarnya jauh banget. Nah, itu bagus. Kok mesake banget ya? Setiap kali orang melihat mesake, benar. Itu ya Bapak Ibu. Itu pokoknya setiap kali orang bertahan lama untuk melihat, menangisi apa yang terjadi dengan hidupnya sendiri. Apakah dia berkontribusi dalam kerusakan atau kelestarian. Begitu. Lalu berikutnya, nah ini merupakan kebiasaan untuk menambahkan banyak tokoh simbolik dalam Gua Natal. Jadi tidak harus gembala, raja-raja, enggak. Ada tokoh-tokoh simbolik lainnya boleh ditambahkan. Orang miskin, orang teraniaya, tahanan, semuanya boleh masuk. Tuh, kurban pelecehan seksual atau apapun boleh masuk bisa. Jadi orang-orang miskin yang melihatnya juga merasa saya ada tempat di sana. Itu Bapak. Memang orang miskin adalah bagian istimewa dari misteri ini, maka kemiskinan harus dapat tempat di sana. Maka wakil-wakil kemiskinan harus di sana. Orang jompo tidur nggak bisa bergerak itu bisa jadi dekorasi di sana. Jadi tambahlah apa itu namanya si person-person simbolis. Jadi refleksinya berkembang. Jadi tidak hanya refleksi tekstual jadul, tetapi sekarang pun Tuhan berinkarnasi. Musik. Lembut hati gitu ya. Gitu. Ya. Nah, gambaran kelahiran Kristus dengan jelas mengajarkan bahwa kita tidak boleh membiarkan diri dibodohi oleh kekayaan, janji-janji kebahagiaan fana, enggak. Maka yang ditunjukkan realitas hancur memang, dan itu yang harus kemudian diekspos. Ini dunia real, jangan sekedar Anda mengatakan, oh saya bisa jadi saya suatu kali pengen jadi seperti Raffi Ahmad. Enggak. Itu bisa jadi real, tetapi real bagi satu dari sekian juta orang. Tetapi kerusakan, kemiskinan itu real hidup kita sehari-hari. Itu loh, itu yang dimaksudkan. Maka dalam gambaran itu, jangan sampai menunjukkan kita bodoh, steril hidup itu enggak. Maka janji-janji kebahagiaan fana itu enggak real. Wah itu tipuan saja. Tapi yang ini real, rusak perjuangan itu real. Tuh. Melihat istana Herodes latar belakang itu digambarkan. Jadi ada latar belakang istana Herodes tertutup,
tuli. Nah, nanti kalau mau membuat yang heboh, mewah, gemerlap, bukan kandangnya, tetapi istana Herodesnya yang jauh, gitu loh. Jadi mimpi indah ini jauh, enggak, itu hanya mimpi segelintir. Kita yang banyak ini yang kita hadapi setiap hari. Maka solidaritasnya nyata. Maka buahnya nanti kalau menurut ini gelap, tapi istana Herodes gemerlap, jauh. Itu bagus. Ini tuli, lalu dengan dilahirkan di palungan, Yesus adalah revolusi sejati, memberi martabat bagi mereka yang kehilangan hak dan terbuang. Itu revolusi kasih, kelemah lembutan, dan itu. Seringkali anak-anak dewasa menambahkan ke dalam buah Natal tokoh-tokoh lain yang tidak punya hubungan jelas, tetapi boleh, misalnya ditambah bonekanya, boleh, nggak soal. Maka kalau nanti anak-anak, ya boleh tempatkan barang-barang kamu yang paling kamu senangi di situ, boleh. Ini loh dikatakan tokoh-tokoh yang nggak ada hubungannya dengan kisah Injil, nggak apa-apa. Foto bapak kita yang kita cintai tapi sudah meninggal, boleh nggak? Boleh. Tapi kan di kitab suci nggak ada, nggak apa-apa. Tapi itu membantu orang, oh ya, itu perasaan kehilangan saya, gitu. Bisa. Tapi nanti memang tolong direfleksikan ya. Bagi Anda yang begini nanti bisa sudah terbantu Natalan menikmati kandang. Sekian banyak yang tidak datang itu nanti lihat kandang ya hanya temukan tangan dari ini. Tapi Anda sudah diantar pada refleksi gitu ya. Itu Bapak Ibu. Itu berikutnya. Nah ini, maka boleh di sana ada gembala, pandai besi, tukang roti, gitaris, perempuan pembawa kendi, anak-anak bermain, boleh di sana semua. Bisa. Karena sekali lagi Tuhan berlahir tahun 2024, bukan tahun 0 Masehi gitu ya. Inkarnasi kontekstual. Setelah bertahap kita sampai di gua. Jadi mengetuk hati yang tak berbeda. Bagus loh ini. Nanti silahkan baca sampai tuntas ya saudari-saudari. Ini PR untuk bidang liturgi dan arsitek kita. Jadi silakan ini dibaca dengan teman-teman yang lain, bagus. Ketika Natal tiba, kita tempatkan patung bayi Yesus di palungan. Ingat palungannya itu dami, artinya alasnya nggak ada, karena nggak ada yang lain, bukan karena tidak mau, tetapi nggak ada. Anak yang digendong dalam pelukan, menyembunyikan kekuatan. Bahkan kalau seandainya ada bayi betulan nangis di palungan, diseleki palungan nangis betul, itu real betul Bapak Ibu. Karena bayi nggak nyaman. Ning mbok nih sapa sing ikhlas anake ganteng gitu loh ya, jedir kabeh awake gitu ya. Tidak mungkin, tetapi itu benar. Seorang anak menyatakan keagungannya dalam gitu ya. Gitu. Tetapi kalau ada bayi betul mungkin bagus ya. Lalu orang-orang itu tergerak untuk segera memperbaiki kehidupan. Nah, ini juga dijelas dikatakan menjelang Epifani 3 raja masuk dalam gua. Diingatkan, jadi jangan sampai. Jadi bayi Yesus menjelang malam Natal, kemudian 3 raja menjelang Epifani. Jangan sejak hari pertama tanggal 1 Desember sudah komplain. Wah, jangan. Maka itu juga ketika membuat kandangnya mungkin bisa jadi sejak 1 Desember sudah. Tetapi kandang itu baru isi 24. Mengapa? Lah karena bayinya Maria kan 24. Selama itu yang di situ siapa? Gembala, hewan ternak, musisi, pandai besi, orang miskin semuanya ke sana. Jadi nggak dari awal. Ini tadi diajarkan begitu ya Bapak Ibu. Jadi kita boleh setuju, boleh enggak, tetapi ini refleksi bagus. Jadi realitas rusak itu direfleksikan oleh dokumen Paus ini apa coba? Sebelum Tuhan hadir, kerusakan itu sudah ada. Nah, Maria, Yusuf, dan bayi Yesus lahir di tengah-tengah kerusakan yang sudah ada. Lalu membuat perubahan. Jadi tidak sepanjang bulan Maria bungkuk, mersani palungan, ora bayi ditonton, bayi dibaca. Bapak Yusuf siap menerima tamu, loh tanggal 1 kok gitu ya. Maka betul mengapa tanggal 24 kandangnya boleh lama, isinya boleh macam-macam hewan dan berbagai macam orang boleh. Tapi Marianya kan baru masuk 20
4, bayarnya tengah wengi. Jadi saya nggak tahu. Gitu ya Bapak. Itu bagus. Jadi momen-momen itu bagus. Nanti pas ada mur, ada kemenyan dan macam-macam itu bagus. Ada simbolisasi yang nampak, ada emas, ada kemelus, itu bagus. Ini orang maju mengajarkan orang datang pada rute jalan yang panjang, maka boleh dibuat tanggal 1 orang majunya baru sampai mana. Maka pakai parogo itu bagus. Lalu mendekati hari semakin dekat, tanggal 6 dekat betul. Wah, itu lalu membawa umat berpikir tuh, kok lehmu nyalahke patung majuse ning gerbang nek dicolok wong piye? Nah itu memang persoalan. Majus itu bawa emas dan dagangan. Bisa jadi ketika ada orang yang menawari uang, dia ikut mereka. Tapi tidak, mereka dari depan semakin ke dalam. Itu bagus sobat. Gitu. Itu di depan gua Natal kita diingatkan antusiasme menunggu dan macam-macam, pokoknya begitu. Jadi gua nanti memang lebih baik tidak sejak awal isi, supaya ada orang tumbuh rasa ngenteni sesuk nek ana apa yo. Sesuk nek ana apa yo. Begitu ini. Kapan yo tekani gitu. Jadi masa penantian itu terasa, itu Bapak Ibu, itu semua. Dan seterusnya sudah selesai Bapak Ibu, sudah ini. Nah, pas sudah selesai. Nih, isinya sebetulnya sedikit Mas, hanya 10 nomor pendek. Jenengan bisa merefleksikan dengan teman-teman dan Anda semua bisa merefleksikan untuk permenungan Advent juga bisa. Paus menghendaki kita rupa-rupanya satu, yuk tradisi mempersiapkan Natal, renungan Advent itu bagus, tetapi membuat keterlibatan mulai dari kognitif, afeksi, psikomotor itu membuat orang semakin kena gitu ya. Ini tanggal berapa sih? Kita cek. Bukan dokumennya ini. Nah, 1 Desember 2019. Dokumen ini tidak jelas-jelas mengatakan boleh dan tidak boleh. Tetapi memang kita harus berpikir membaca ini hati-hati. Lalu kita menemukan gitu. Saya belum membaca mendalam sih. Saya hanya baru sekali membaca ini semalam. Tapi semoga ketika kita membaca hati-hati nanti, semoga Anda kalau membaca ini nanti kemudian mengusulkan, oh memang lebih baik letaknya di sini karena ada nilai ininya, gitu ya. Maka teman-teman arsitek boleh membaca, Bapak Ibu boleh membaca, bidang liturgi boleh membaca untuk menemani kami karena memang ini tempatnya liturgi ya. Silakan tim bidang liturgi membaca ini bersama, mencermati bersama berdasar pemaknaan yang lebih besar yang ingin didapat, enaknya di mana. Tapi jelas tidak di sini, enggak. Jelas. Tapi di tempat lain mungkin masih mungkin, gitu ya. Tapi memang perlu dicermati lagi. Nah, jadi nanti silahkan tim arsitek dan bidang liturgi duduk bareng, baca bareng, merasa-rasakan bareng gitu ya. Pendek kok, pendek tenan, pendek. Cuma 10 nomor. Yang rumah berencana tidak bikinlah. Tetapi Paus jelas mengatakan jangan dengan barang-barang yang beli. Berarti Tuhan tidak berinkarnasi. Buatlah barang-barang yang ada di tempat Anda. Sarung Bapak Anda, daster Ibu Anda. Real, karena Tuhan hadir dalam rumahmu. Masuk barangnya dari toko. Itu saudara-saudara. Gitu ya. Hewannya anjing, kucing, tikus, mermut. Nah, ini